Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1718. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Meningkat. Boom, namun serangkaian domain tatanan terus membombardir tubuh Dharma Dewa di belakang Kincen, tetapi itu masih belum bisa mengalahkannya. Kincen dengan hati-hati merasakan dampak medan tatanan 1000 tulang, dan senyum muncul di sudut mulut Kincen. Benar saja, tebakanku memang benar. Kekuatan aspek ilahi Pientin tubuh Dharma umum memang tidak mampu menahan dampak medan tatanan. Akan tetapi kekuatan aspek ilahi Pientin tubuh Dharma milikku itu adalah perpaduan dari dua kekuatan Yin dan Yang, dan ada begitu banyak aturan yang terkandung di dalamnya, itu bisa disebut mengejutkan. Akhirnya di bawah aura domain niat membunuh Kincen, domain keteraturan milik 1000 tulang terkoyak sedikit demi sedikit sebelum kemudian perlahan hancur. Tuan Muda Chen, Anda, kata 1000 tulang. Dia menatap dengan ngeri. Saat berikutnya, domain tulang abadi yang dibentuknya langsung hancur. Seluruh sosoknya tiba-tiba mundur, jiwanya terguncang, dan dia hampir terluka oleh sumber aslinya. Dia menatap Kincen dengan ngeri. Dan pada saat domain tatanan 1000 tulang hancur, Kincen juga langsung menarik domain niat membunuhnya. Dan pada saat yang sama menarik kekuatan semua fenomena tubuh Dharma. Kincen bertarung melawan 1000 tulang hanya untuk memverifikasi kekuatannya sendiri. Setelah pertarungan sebelumnya, meskipun 1000 tulang hanyalah jiwa yang tersisa, namun Kincen sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Di masa depan ketika bertemu ahli kuat dengan level transenden tingkat 3, setidaknya Kincen tidak akan panik untuk waktu yang singkat. Tuan Muda Chen, yang baru saja Anda buat adalah domain ketertiban. Bagaimana ini mungkin? Kata 1000 tulang. Sosoknya terbang di depan Kincen. Matanya menatap Kincen dengan sangat terkejut. Matanya itu dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung. Hahaha, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan apa yang baru saja aku tunjukkan bukanlah domain keteraturan, kata Kincen sambil tersenyum. Tapi Tuan Muda Chen, itu jelas merupakan napas domain keteraturan, kata 1000 tulang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi langsung disela lagi oleh Kincen yang melambaikan tangannya. Ketika Kincen menerobos sebelumnya, Kincen juga terkejut berpikir bahwa dirinya telah memadatkan ranah keteraturan dengan kultivasi transenden tingkat 2. Akan tetapi pertarungan ini membuat Kincen langsung mengerti bahwa ada perbedaan mendasar antara domain niat membunuh yang dia bentuk dan domain tulang abadi milik leluhur 1000 tulang. Domain niat membunuhnya sebenarnya adalah semacam kekuatan dunia berdasarkan operasi aturan dunia kacau yang dilengkapi dengan aturan niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati. Proyeksi dunia yang dibentuk dengan menyebarkan dunia di tubuhnya. Dengan kata lain, Kincen adalah reinkarnasi dari alam semesta dan memiliki dunia di dalam tubuhnya. Dia menggunakan pemahamannya tentang aturan dunia untuk memproyeksikan kekuatan berbagai fenomena ke dunia luar, sehingga membentuk medan kecil yang mirip dengan alam ketataan abadi. Dan di alam ekstraporal ini, Kincen adalah penguasa dunia ini yang dapat mendominasi di sini, dan efek ini sebenarnya sedikit mirip dengan yang disebut bidang keteraturan. Akan tetapi Kincen tahu betul bahwa esensinya sangat berbeda. Baiklah, sekarang setelah aku berhasil menerobos, saatnya bagi kita untuk meninggalkan pegunungan Ridge ini, kata Kincen. Dia tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba matanya berkedip dan Kincen melihat ke arah gunung Ridge. Di arah gunung Heiyun, seseorang akan datang, kata Kincen dengan suara yang dalam. Mendengar itu 1000 tulang pun terkejut ketika mendengarnya, dan dia menoleh untuk melihat ke arah tatapan Kincen menyapu. Ketika dia melihat ini, dirinya langsung merasakan aura samar di kejauhan yang dengan cepat mendekat ke arah mereka. Dirinya langsung terkejut.
Bagaimana mungkin Tuan Muda Chen benar-benar merasakan napas di kejauhan di hadapannya? Tuan Muda Chen, napas ini sepertinya agak familiar, mungkinkah? Kata Seribu Tulang. Dia tidak peduli dengan keterkejutannya. Ketika dia merasakan atribut aura ini, dirinya tiba-tiba terkejut dan wajahnya sedikit berubah. Ya, itu benar. Itu adalah Raja Hantu Shenming, kata Qin Chen yang mencibir. Dan Qin Chen segera merutkan kening. Aneh, mengapa Raja Hantu Shenming muncul di sini? Mungkinkah dia tertarik dengan gerakan terobosanku sebelumnya? Karena bahkan Raja Hantu Shenming dapat tertarik, maka dipastikan Dewa Kematian juga akan tertarik, kata Qin Chen. Dengan pikiran di benaknya, sebuah mata tiba-tiba terbuka di tengah alis Qin Chen, dan mata penciptaan langsung melihat kekosongan di sekitar kejauhan. Boom! Setelah menerobos ranah transenden tingkat 2, kekuatan mata penciptaan Qin Chen telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Alhasil, dalam sekejap, Qin Chen dapat dengan jelas melihat semua gerakan di dalam kosongan di sekitarnya dalam radius ratusan juta mil. Itu di sana, kata Qin Chen. Matanya terfokus kepada arah tertentu, dan di kejauhan ada aura kematian yang mengerikan yang mendekat dengan cepat. Benar saja, Dewa Kematian juga ada di dekat sini. Dilihat dari kejauhannya, seharusnya hanya sedikit lebih lambat dari Raja Hantu Shenming, kata Qin Chen, matanya berkedip. Mendengar ini, hati Seribu Tulang mencelos dan wajahnya tiba-tiba sedikit cemas. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Shenming, dan Dewa Kematian, keduanya adalah penguasa daerah Telarang Transenden tingkat 3. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kita akan mendapat masalah jika dikepung oleh mereka, kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Dirinya takut Qin Chen akan mendapat masalah jika mereka melawan mereka berdua. Meskipun kekuatan Qin Chen memanglah kuat, namun dia baru saja menerobos dan dirinya sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Tuan Muda Chen mampu melawannya sebelumnya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa melawan ahli transenden tingkat 3 yang sebenarnya. Jangan khawatir, Tuan Muda ini tidak cukup sombong untuk melawan dua ahli daerah Telarang secara sekaligus, kata Qin Chen. Dia tersenyum. Dirinya secara alami tahu apa yang dikhawatirkan oleh Seribu Tulang. Namun, karena mereka berdua bergegas maju, maka mata Qin Chen berbinar. Seketika, sebuah pikiran melintas di benaknya. Hahaha, ya, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Wus, dengan sekejap sosoknya, dia tiba-tiba muncul di dunia kacau. Gemuruh. Ketika Qin Chen muncul di dunia kacau, seluruh dunia kacau masih mengalami transformasi yang menakjubkan. Sebagai penguasa dunia kacau, Qin Chen berhasil menerobos tahap air transenden tingkat 2, dan seketika seluruh dunia kacau juga menjadi lebih menakjubkan. Dunia kacau terus-menerus berkembang. Ukurannya sudah 10 kali lipat dari sebelumnya, dan itu masih terus berkembang. Tidak hanya dunia kacau, ketika dunia kacau meluas, Mingdao dan yang lainnya di dunia kacau juga menerima manfaat yang sangat besar, dan aura mereka terus-menerus meroket. Saya melihat serangkaian aura yang kuat turun dan mereka berlutut di depan Qin Chen. Itu adalah Jenderal Ming Yan dan yang lainnya. Pada saat ini Jenderal Ming Yan dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada sebelum terobosan Qin Chen. Di antara mereka, Sa Gui dan Mingdao langsung melewati belenggu alam aspek ilahi segudang tingkat 2 transenden karena terobosan Qin Chen sebelumnya, dan gelombang tak berujung melonjak keluar dari tubuh mereka. Kekuatan tubuh Dharma ilahi Piantin. Jika bukan karena berada di dunia kacau dan ditekan oleh dunia kacau, gelombang kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu selama beberapa orang muncul di luar, mereka mungkin akan dapat memasuki keadaan transenden tingkat 2 kapan saja. Tidak hanya mereka, kekuatan yang melonjak dari tubuh Jenderal Ming Yan bahkan lebih mengerikan. Jenderal Ming Yan sebelumnya telah mencapai puncak transendensi tingkat 2 dan hanya sedikit kurang dari transendensi tingkat 3 setelah dunia kacau menyerap asal-usul avatar dari penguasa makam Dewa Kematian, ditambah dengan terobosan basis kultivasi Qin Chen. Aura transenden tingkat 3 pada Jenderal Ming Yan telah melangkah lebih jauh. Itu melangkah untuk perasaan terobosan ke transenden tingkat 3.
Selama Jenderal Ming Yan dibawa ke dunia luar dan dibaptis dengan aturan dunia bawah, maka akan ada peningkatan yang sangat besar. Dan semua ini dibawa kepada mereka oleh Qin Chen. Aku telah menemui tuanku. Pada saat ini sekelompok orang berlutut di depan Qin Chen dengan penuh semangat dengan kegembiraan di mata mereka. Satu orang mencapai Tao dan mereka naik ke surga. Ini jika bukan karena Qin Chen, bagaimana mereka bisa membuat terobosan yang begitu mencengangkan dalam waktu yang begitu singkat? Langsung memasuki alam yang telah mereka impikan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bangunlah semuanya, kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya. Dan begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya langsung diangkat bangun satu demi satu. Jenderal Ming Yan, aku punya sesuatu untuk kalian lakukan sekarang, kata Qin Chen seraya menatap Jenderal Ming Yan. Mata Jenderal Ming Yan tampak berbinar. Bawahan ini rela melewati api dan air demi tuanku, dan bawahan akan melakukan apapun yang tuanku inginkan. Kata Jenderal Ming Yan, kamu berada di bawah komando Dewa Kematian, dan Raja Hantu Shen Ming dari Istana Raja Hantu akan segera datang. Aku ingin kamu keluar dan berpura-pura membunuh orang-orang. Elang tua dan tuan muda aneh Mingsu, putra Raja Hantu Shen Ming. Kata Qin Chen. Dia menatap Jenderal Ming Yan dan memberitahu semua rencananya, yang mana Jenderal Ming Yan akan berpura-pura menemui Raja Hantu Shen Ming dan mengaku sebagai orang yang telah membunuh anaknya. Tuan muda Chen, apakah kamu akan membiarkan Raja Hantu Shen Ming dan Dewa Kematian bertarung sampai mati? Kata Seribu Tulang, matanya membelalak. Tapi mereka berdua tidak akan tertipu dengan mudah, kan? Menurutnya baik, Dewa Kematian ataupun Raja Hantu Shen Ming, mereka berdua adalah penguasa area Telarang. Dan mereka berdua bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa ditipu oleh tipu daya Qin Chen? Jika itu Jenderal Ming Yan, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi jika kamu ada di sana, maka itu akan lebih mudah, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan menatap Seribu Tulang. Aku? Seribu Tulang pun menjadi tercengang. Ya, itu benar. Kamu hanyalah sisa jiwa sekarang. Kamu berpura-pura menjadi avatar Dewa Kematian, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya selain dirimu. Maksudmu? Seribu Tulang membelalak. Ya, itu dia. Qin Chen tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, sosoknya berkedip dan dia menghilang ke dunia kacau bersama dengan Jenderal Ming Yan dan Seribu Tulang. Pada saat ini, hantu-hantu menangis di punggung bukit pun terdengar. Tiga sosok tiba-tiba muncul di sini. Boom! Di saat Jenderal Ming Yan muncul, aura yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Jenderal Ming Yan. Aura ini langsung menyatu dengan aturan dunia bawah di atas pegunungan Ridge, menciptakan tiga ahli transenden setengah langkah yang kuat. Seketika napas di atas pegunungan Ridge menyapu seperti lautan luas melonjak ke segala arah. Sebelumnya, Jenderal Ming Yan akan tetap berada di dunia kacau dan ditekan dalam kultivasinya. Tetapi sekarang setelah tiba di tanah telantar secara alami, ia akan segera membuat terobosan. Dan ketika napas Jenderal Ming Yan terus-menerus meningkat, dan ketika dia akan menerobos ke ranah transenden tingkat 3 setengah langkah, Qin Chen tidak diam. Tetapi Qin Chen dengan cepat mengatur sekeliling di pegunungan Ridge. Qin Chen menghapus banyak jejak terobosannya sebelumnya dan kemudian meletakkan beberapa barang. Setelah itu Qin Chen menatap ke kejauhan. Qin Chen tersenyum sedikit. Sosoknya bergoyang dan menghilang tiba-tiba bersama dunia kacau. Hanya menyisakan Jenderal Ming Yan yang telah membuat terobosan di dalam kultivasinya. Pada saat ini di kejauhan ada hantu menangis di luar punggung bukit Ridge. Sesosok hitam pekat turun di sana dan melihat ke arah pegunungan Ridge. Aura itu muncul lagi. Apakah ini seseorang yang akan merobos? Kata Raja Hantu Shen Ming. Dia melihat gerakan abnormal di kedalaman pegunungan Ridge dan matanya langsung terpaku. Di atas langit jauh di pegunungan Ridge ada aura transenden yang membumbung tinggi. Kekuatan ini begitu kuat sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Kekuatan ini memiliki sedikit rasa keteraturan abadi. Mungkinkah seseorang akan menerobos transenden tingkat 3? Kata Raja Hantu Shen Ming. Ekspresinya berubah. Transenden tingkat 3 itu adalah level penguasa area Telarang. Dan salah satu dari mereka akan memiliki dampak tertentu pada pola tanah Telarang.
Akan tetapi dirinya sangat mengetahui sangat sulit untuk bisa menerobos di tanah terlantar. Lalu siapa orang yang sedang menerobos di sini? Raja Hantu Shenming menjadi curiga. Dia melangkah maju dengan satu langkah, menghilang tiba-tiba dan menyapu ke kedalaman pegunungan Ridge. Dengan semakin dalamnya Raja Hantu Shenming, dia menjadi semakin terkejut. Pegunungan Ridge adalah salah satu tempat terlarang di tanah terlantar, di mana ada banyak bahaya. Ada hantu yang berkeliaran di mana-mana, dan energi yin yang mengerikan cukup untuk memusnahkan ahli kuat. Sehingga ini telah menjadi salah satu tempat terlarang di tanah terlantar. Akan tetapi saat ini, ketika memasuki pegunungan Ridge, Raja Hantu Shenming terkejut karena roh-roh pendendam di pegunungan Ridge jumlahnya jauh lebih sedikit dan jarang sekali dirinya melihat roh-roh pendendam. Dan bukan hanya roh-roh pendendam, tetapi juga energi yin di sekitar pegunungan Ridge telah berkurang. Seolah-olah itu benar-benar hilang. Apa yang telah terjadi? Mengapa energi yin dan jiwa-jiwa yang dijolimi di pegunungan Ridge menghilang begitu banyak? Kata Raja Hantu Shenming. Dia terkejut. Perubahan seperti itu sama sekali tidak terbentuk secara alami. Dirinya menjadi semakin penasaran dan bahkan dia meningkatkan kecepatannya. Dengan kekuatan Raja Hantu Shenming, setelah beberapa saat dia telah turun di kedalaman pegunungan Ridge. Itu mata Raja Hantu Shenming membelalak. Dia melihat sebuah lubang besar di kedalaman pegunungan Ridge. Seolah-olah semacam ledakan besar telah terjadi yang menghancurkan kedalaman pegunungan Ridge. Di dalam lubang yang dalam, sesosok tubuh menyilangkan kakinya. Dia bersila berkultivasi di sana. Satu demi satu aura yang mencengangkan melonjak di sekitar orang itu. Itu Jenderal Ming Yan, salah satu dari 4 jenderal makam di bawah komando Dewa Kematian. Kata Raja Hantu Shenming. Dia langsung mengenali orang itu. Sebagai 4 bawahan Dewa Kematian, Jenderal Ming Yan cukup terkenal di tanah terlantar, dan Raja Hantu Shenming tentu saja pernah mendengarnya. Ternyata dia sedang menerobos ranah transendensi tingkat 3. Kata Raja Hantu Shenming. Dia mengedipkan matanya. Dewa Kematian sudah menjadi area terlarang teratas di tanah terlantar. Kekuatannya sendiri takut kepada kekuatan Dewa Kematian. Dan itu akan menjadi salah satu kekuatan terdepan di tanah terlantar. Sambil terkejut, Raja Hantu Shenming langsung melihat sekeliling. Jika ada gerakan sebesar itu ketika menerobos transenden tingkat 3 di bawah komando Dewa Kematian, maka sudah dapat dipastikan Dewa Kematian kemungkinan besar akan melihat sekeliling dan melindungi jenderalnya itu. Dewa Kematian tidak ada di sini, kata Raja Hantu Shenming. Dia terus melihat dan menelusuri, namun dia merutkan kening karena dia tidak menemukan jejak Dewa Kematian. Mungkinkah orang ini menerobos secara pribadi? Kata Raja Hantu Shenming. Dia memikirkan sebuah ide dan matanya berbinar. Itu sangat mungkin. Transenden tingkat 3 itu adalah raksasa di tanah terlantar. Begitu Jenderal Ming Yan memasuki transenden tingkat 3, meskipun kekuatannya mungkin tidak sekuat penguasa makam Dewa Kematian, namun dia juga dapat membangun area terlarang dan duduk sejajar dengan Dewa Kematian. Lagi pula, siapa yang mau menjadi bawahan? Selain itu, karena Jenderal Ming Yan mampu menerobos transenden tingkat 3 di tanah terlantar, dia pasti telah memperoleh semacam petualangan atau bahkan semacam harta karun teratas. Jika tidak, bagaimana mungkin ada terobosan seperti itu? Dan begitu level petualangan ini atau harta karun itu dimiliki oleh dirinya, maka itu akan sangat didambakan olehnya. Jadi dalam keadaan normal, kemungkinan Jenderal Ming Yan akan menyembunyikan informasi ini dari Dewa Kematian. Coba kau lihat petualangan macam apa yang memungkinkannya membuat terobosan di tanah terlantar. Kata Raja Hantu Shenming. Dia merasa bahwa Dewa Kematian mungkin ada di sekitar, jadi dia langsung merasa lega ketika membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat cincin hitam pekat melonjak di sekitar Jenderal Ming Yan, dan cincin itu hitam pekat. Sekilas Raja Hantu Shenming tidak merasakannya, namun sekarang setelah dia menatap dengan matanya seksama, dia terkejut menemukan bahwa di cincin itu ternyata itu adalah cincin yang berisi air laut mati yang gelap. Apa ini sumber air laut mati? Apa yang terjadi di sini? Kata Raja Hantu Shenming. Dia terkejut. Air laut mati itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah oleh para penguasa daerah terlarang seperti mereka.
Akan tetapi bagaimana mungkin Jenderal Ming Yan memiliki air laut mati di tangannya? Ketika Raja Hantu Seming terkejut, dia melihat Jenderal Ming Yan yang sedang duduk bersila di sana, tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangannya. Boom! Di depannya seketika serangkaian bola hitam pekat tiba-tiba muncul. Bola-bola ini sebenarnya adalah sumber dari sumbernya, dan setiap bola mengandung sumber kekuatan yang mengerikan. Di bawah dampak air laut mati, bola-bola hitam pekat ini segera melepaskan serangkaian kekuatan unik dan teratur, lalu memperkuat kekuatan Jenderal Ming Yan.